Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ayah akan membacakan sebuah cerita bersama ayah yang judulnya apa aja? Kita sama Koko. Tito ingin seperti Koko. Tito itu adalah burung hantu dan Koko itu adalah Ayam. ayam. Kita baca aja ya. Nah, ini yang pertama-tama di pagi hari aja nih. Waktu subuh, biasanya kalau di waktu subuh kan ayam suka bunyi. Bunyi ayam gimana? Kokoroyo. Kukuruyu, kukuruyu, krek, krek. Nah, ayam lagi kukuruyu didengar sama burung hantu. Bunyi burung hantu gimana? Kek, kek, kek. Kan harusnya Gimana burung hantu? Begitu. Nah, ketika burung hantu mendengar suara Tito, ketika Tito mendengar suara Koko, Tito sangat suka melihat Koko berkokok. Jadi Tito seneng banget kalau ngelihat Koko sedang berkokok. Dia pengen banget kalau bisa berkokok seperti Koko. Kemudian kata Tito bunyi lagi, gimana bunyi? Kek, kek. Nah, ketika Tito lagi bunyi kekek, ini si Koko marah. Si Koko marah. Si Koko marah. Kata Koko, jangan mengganggu aku, Tito. Wah, Koko marah. Kata Koko, jangan ganggu aku, Tito. Kata si Tito begini, tapi aku ingin berkokok sepertimu. Soalnya kamu terlihat gagah kalau berkokok, kata Tito. Kemudian kata Koko, kalau mau seperti kamu harus berlatih berkokok. Tito menjawab, oh, aku tahu caranya. Mulai besok, kata Koko nih, mulai besok kamu menggantikan aku untuk berkokok. Jadi kata si Koko, si Tito disuruh menggantikan berkokok di pagi hari. Kata Tito gimana? Oke, oke. Nah, kayak gini. Nah, terus pagi ini Jani, pagi lagi Jani. Pas pagi harinya si Tito berkokok. Gimana bunyi berkokoknya si Tito? Nggak bisa aja, nggak bisa. Makanya si Tito, tapi aku belum bisa. Wah, belum bisa, kata Koko nih. Coba Tito ikutin aku, kata si Koko. Kata Koko gimana? Kokoroyo. Wah, si Koko bagus suaranya lantang. Nah, setelah si Tito ngelihat Koko berkukuruyuk, akhirnya Tito kemudian meniru Koko dengan semangat. Terus ngantuk tuh. Lagi bunyi, kebetulan ada petani aja, keluarga petani lagi tidur. Saat tengah malam, ini Tito nggak berhenti berlatih buat berkokok sebab Tito nggak bisa ngikutin suara Koko. Bunyi Tito gimana? Kek, kek. Kenapa bunyinya begitu? Karena Tito burung hantu. Kalau ayam bunyinya kukuruyuk. Nah, kata si petani yang mendengar suara Tito, berisik sekali ini. Suara apa ini? Bunyinya kek, kek, kek aja di tengah malam. Nah, kemudian makin lama makin lama, ini Tito merasa lapar. Kemudian dia nggak putus asa untuk berlatih mengikuti suara Koko. Bunyinya gimana? Kokoroyo. Tapi si Tito suaranya kek, kek, kek. Itu anaknya petani takut. Mama, aku takut. Suara apa itu? Kirain anak petani itu suara hantu. Burung hantu. Oh, burung hantu. Makanya takut nih. Nah, kemudian malam hari terus berjalan masuk ke subuh. Waktu subuh terus pagi petaninya sholat subuh. Pas pagi-pagi keluar petani. Ini suara apa sih semalam berisik bener? Nah, keluar udah tuh petani. Kata petani, hei berisik. Si Tito malah bunyi lagi. Gimana bunyi si Tito? Kek, kek, kek. Nah, saat hari menjelang siang, Tito segera menemui Koko. Karena dia ngerasa nggak bisa aja Titonya. Akhirnya Tito ketemu si Koko.
karena dia tidak merasa mampu untuk ngikutin si Koko. Kata Tito, aduh, tidak ada orang yang suka dengan suara aku kok. Aku nggak bisa ngikutin kamu, sedangkan kamu berkokok bagus, orang-orang itu terbangun. Sedangkan aku ketika berkokok nggak bisa, jadi malah ketakutan, nggak ada yang suka. Kata Koko, jangan bersedih. Kata Koko nih, ngasih semangat nih, terus berlatih, nanti orang-orang akan menyukai suaramu. Meski Koko telah menghibur Tito, Tito belum merasa baik karena ngerasa belum bisa. Akhirnya Tito pun meninggalkan Koko. Nah, kemudian malam pun tiba. Tito mulai berlatih lagi. Dia ingin sekali punya suara yang merdu seperti Koko. Bunyinya gimana? Kek, kek, kek. Kalau si Koko? Kokoroyo. Aduh, aku lapar. Lagi latihan-latihan. Si Tito ngerasa lapar. Ketika dia ngerasa lapar, perutnya bunyi. Aduh, lapar nih. Dia nengok kanan, dia nengok kiri. Pas ngelihat di bawah, apa itu? Bawah sana. Dia ngeliat sesuatu di bawah. Dia lagi lapar. Waduh, makanan, ada tikus lezat nih, asik. Akhirnya ketika si Tito lagi lapar, terus dia ngeliat tikus, Tito jadi sibuk mengintai tikus hingga pagi menjelang. Jadi pada saat lapar dia ngeliat tikusnya diambil-ambil. Emang makanan burung hantu itu makanannya apa aja? Tikus makanannya. Lagi lapar dikejar diambil. Nah, kemudian setelah dimakan tikus, pagi datang lagi Koko. Kata Koko, Tito, aku melihatmu menangkap tikus itu. Gerakanmu sangat hebat. Koko mah nggak bisa, Koko menangkap tikus. Tapi Tito bisa nangkap tikus cepat dia. Petani pasti senang kalau kamu membantunya. Wah, akhirnya dikasih tahu oleh si Koko bahwa Tito, kamu itu dengan menangkap tikus sama juga dengan membantu petani. Petani pasti senang ngelihat kamu membantunya, sebab tikus itu adalah hama. Nah, hari itu Pak Tani mengambil kayu lalu memotong-motongnya dan membentuk menjadi apa ini? Menjadi rumah burung hantu untuk si Tito, sebab si Tito udah ngebantu petani menangkap tikus. Kemudian Tito, kata Koko, lihat, sepertinya rumah itu cocok untukmu. Kata Koko tuh, sebab petani membuat rumah buat si Tito. Apa benar rumah itu cocok untukku kok? Terus kata si Koko, iya, itu rumah untukmu cocok sekali, sebab kondisinya tinggi. Dari situ kamu bisa melihat tikus di bawah. Akhirnya Tito yang penasaran kemudian menghampiri rumah kecil itu. Ternyata Tito merasa nyaman tinggal di rumah buatan Pak Tani. Dia pun mulai berlatih berkokok lagi. Tapi Tito nggak pernah berhenti buat berlatih kukuruyuk. Tapi nggak bisa, bunyinya kukuruyuk malah ku begitu tuh. Akhirnya lagi latihan, suara perut Tito lagi lapar, kerucuk tuh. Aduh, perutku lapar sekali. Nah, untung ketika lapar Tito melihat makanan untuk disantap. Makanan Tito apa? Tikus. Akhirnya terbang dari rumahnya tuh, terbang tuh. Tikus ketangkap. Iya, tikusnya itu. Ini saudara tikusnya ini. Karena Tito ngeliat, ditangkap tuh, dimakan akhirnya. Nah, ternyata berburu tikus sawah lebih menyenangkan daripada berkokok menggantikan kokok. Akhirnya si Tito jadi lupa latihan karena dia lebih senang untuk menangkap tikus. Sekarang Tito punya pekerjaan baru. Yang tadinya Tito ingin bisa seperti kokok bersuara, tapi akhirnya Tito senang mendapatkan pekerjaan baru, yaitu membantu Pak Tani di dalam nangkepin tikus-tikus di sawah. Akhirnya si Tito senang dan dia sibuk untuk menangkap tikus. Udah selesai cerita antara Tito dengan si Koko, yang kesimpulannya bahwa kita jangan merasa minder dengan kelemahan yang kita punya, sebab di dalam kelemahan itu kita memiliki kelebihan yang
tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, demikian pula kelebihan kita jangan sampai membuat kita sombong, sebab kelebihan kita pun bisa jadi menjadi kelemahan buat kita dibandingkan dengan kelebihan orang lain. Sekian dari kami, saya dan Ajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.